Oke, baik. Em, oke, selanjutnya oksidasi sudah mengerti ya. Reaksi oksidasi itu maksudnya adalah kenaikan bilangan oksidasi. Ingat saja, oksidasi berarti kenaikan bilangan bilangan oksidasi, ya. Diingat saja. Oksidasi berarti naik, nilainya naik. Oke. Oke, next. Oke, reduksi. Tadi kan oksidasi reduksi ya. Oke, kemudian reduksi itu, nah ini sebaliknya. Reduksi itu menurun. Coba lihat di sini. Reduksi ini penurunan. Oke. Contoh apa? K positif menjadi K. Oke, K positif di sini positif 1. Nilainya positif 1 menjadi 0. Positif 1 menjadi 0 berarti dia apa? Dia dari 1 menjadi 0 berarti menurun kan? Bilangan oksidasinya menurun. Oke. Kemudian di reaksi pelepasan oksigen, dia dari positif karbon di sini dari positif 4 menjadi 0 berarti dia menurun, ya kan? Oke, di pengikatan hidrogen dia kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi coba kita lihat ya. Ini pelepasan oksigen kan. Kalau di slide sebelumnya tadi dia pengikatan oksigen, kebalikannya ya. Oke. Nah, di sini pengikatan hidrogen. Di oksidasi tadi pemutusan hidrogen, ya kan? Dari C0 menjadi CH4 menjadi -4 itu apa? Penurunan. Oke. Penurunan. Jadi diingat, reduksi itu penurunan bilangan oksidasi, ya. Sebentar dulu ya. Oke, baik. Sudah berjalan. Oke. Penurunan bilangan oksidasi. Nah, itu dulu yang kalian harus ingat adalah oksidasi itu naik bilangan oksidasinya. Oke. Reduksi turun. Oke. Reduksi menurun, oksidasi meningkat. Oke. Oke. Sudah bisa. Oke. Itu dulu. Karena kalau kalian tidak dapat intinya dari reduksi oksidasi itu, nanti kalian malah bingung. Oke. Next. Ini contohnya. Oke. Kalau tadi itu kan masih dia setengah reaksi, ada reduksi dan ada oksidasi. Nah, ini digabung dia. Oke. Contoh. Oke. Dari Cu tidak, ini masih contoh biasa. Contoh yang masih sendiri-sendiri, masih setengah reaksi. Oke. Cu di sini menjadi Cu. Coba lihat di sini. Di sini kan dia kan positif 2 ya. Atau 2 positif itu sama saja. Oke. Di sini kan dia kan positif 2. Oke, coba lihat di sini Cu tidak ada kan? Tidak ada di sini ditulis apa-apa kan? Tidak ada ditulis di sini apa-apa. Berarti itu artinya dia 0. Oke, tidak ada ditulis di sini apa-apa, berarti dia di sini 0 ya. Oke. Coba perhatikan ini dulu. Ini sama ini. Oke. Bisa dilihat dengan jelas di sana ya. Oke, tidak apa-apa. Oke. Bisa dilihat dari sana dengan jelas ya. Oke. Cu di sini 2 positif, nilainya 2 positif, kita jangan berbicara nilai ya. Di sini nilai angka itu maksudnya adalah bilangan oksidasi, ngerti ya? Bilangan oksidasi, oke? Bilangan oksidasinya di sini 2 positif atau positif 2. Sementara di sini tidak ada ditulis, oke? Kamu imajinasikan saja ini 0. Oke, ini 0. Oke. Berarti apa maksudnya? 2 positif atau positif 2 menjadikan 0 itu kira-kira bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang?
Ya berkurang dong, ya kan, positif 2. Nah itu tandanya apa? Berarti dia reaksinya adalah reduksi. Kan tadi kan sudah Mister jelaskan, reduksi itu artinya pengurangan atau penurunan bilangan oksidasi. Oke. Kemudian coba lihat di sini Zn yang ini ya, kita sekarang ke Zn, zinc. Oke. Zn, lihat di sini. Di sini tidak ada kan? Tandanya tidak ada apa-apa kan? Oh, berarti dia 0. Kalau dia tidak dikasih tanda apa-apa, berarti dia 0. Oke. Oke. Kemudian di sini Zn-nya berapa? Jadi positif 2. Berarti dia tandanya apa? Meningkat atau menurun? Meningkat atau menurun? Meningkat dong, ya kan? Oke, meningkat berarti tandanya apa? Bilangan oksidasinya naik. Oke, jelas ya. Nih, dilihat. Nih, sudah dibuat rumusnya di sini. Oksidasi naik, bilangan oksidasi. Reduksi turun. Oksidasi naik, reduksi turun. Ya. Itu aja diingat. Oke. Sudah sama seperti naik bus, ya kan. Naik bus itu ibaratkan saja naik bus oksidasi, ya kan. Terus reduksi itu ibaratkan saja reduksi itu turun bus, ya. Jadi coba sesekali dong kalian oh saya mau oksidasi berarti naik bus, itu maksudnya ya. Oke, saya mau reduksi, oh berarti turun bus. Oke, itu aja supaya lebih mudah diingat. Oke, dapat ya, diikuti ya. Oke, nah di sini kalian harus sangat-sangat diminta untuk fokus. Slide ke-6 ini, 6, 7 dan ya 6, 7 dan 8 kalau bisa jangan ada yang tinggalkan, karena satu saja lewat dari sini kalian akan bingung ya. Kalau bisa lebih difokuskan dulu untuk slide ini 6, 7, 8. Oke. Karena disinilah kalian akan mempelajari bagaimana cara menentukan bilangan. Oh, seperti tadi ini kok jadi dari positif 1 ke 0, itu dari mana Mister menghitungnya? Dari sini ada aturannya. Oke. Dia tidak bisa dihitung sembarangan, ada semua aturannya. Oke. Nah, aturan pertama adalah 1, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Maksudnya itu apa unsur bebas Mister? Seperti tadi, dia cuma 1. Oke. Saya balik ya. Lihat, ini kan ya, inilah salah satunya. Zn di sini kan tidak ada ditulis apa-apa kan, dia sendiri. Oh, berarti dia 0. Kecuali ada yang sendiri tetapi dia sudah ditulis, oh berarti dia inilah bilangan oksidasinya. Kalau dia sendiri hanya Zn atau hanya F atau hanya O, dia tidak ditulis apa-apa di atasnya, berarti dia nilainya 0. Diingat ya, unsur yang hanya sendiri tidak ada ditulis angka apa-apa di atasnya, berarti dia nilainya 0. Diingat ya, itu yang pertama. Oke. Itu yang pertama. Nah, itu sudah merangkum ini. Contohnya adalah Ne. Kalau Ne-nya sendiri nilainya 0. H2, nanti kalau kalian temui dia H2-nya sendiri tidak ada H2O, berarti dia nilainya 0 dan sebagainya. Oke. Kemudian bilangan oksidasi monoatom sama dengan muatan ionnya. Nah, seperti yang tadi. Kalau dia sudah dituliskan Na positif, oh berarti dia positif 1, nilainya positif 1, bilangan oksidasinya positif 1. Kalau dia sudah ditulis Mg2 positif, berarti nilainya 2 positif dong.
Kalau dia ditulis 2 minus S2 minus berarti nilainya minus 2. Nah, itu saja. Oke, next. Jumlah bilangan oksidasi atom-atom pembentuk ion poliatom sama dengan muatan ion poliatom tersebut. Nah, contohnya saja perhatikan. Mungkin kalau ini bahasanya kalian bingung. Oke, nih lihat. Jumlah bilangan oksidasi atom S dan atom O. Lihat. SO4 ini kan disatukan kan? Tidak seperti ini, hanya sendiri dia. Na, Mg, S. Lihat, ini ada 2. S dan O, ya. S dan O. Oke, ada 2 unsur di sini, ada 2 elemen S dan O. Katanya dia 2 minus di sini. Oh, ini maksudnya adalah nilai dari kedua ini setelah dijumlahkan 2 minus atau minus 2, ya. Ini maksudnya bukan O di sini minus 2, S minus 2, tidak. Dia kalau ada misalnya SO4 di sini terus dia ditulis 2 minus, ini mempunyai nilai masing-masing, ya. Ini mempunyai nilai masing-masing. S ada nilainya dan O ada nilainya. Oh, setelah dijumlahkan dia 2 minus atau minus 2 nilainya. Oke. Biasanya itu O itu minus 2. Oke, minus 2. Oke, dan S itu biasanya positif 6. Terus mengapa dia 2 minus di sini, Mister? Kita coba ya. Dia SO4, S-nya berarti berapa? 1 kan? 1 dikali 6 berapa? 6. Oke. Terus O-nya 4. 4 dikali minus 2 berapa? 8. Minus 8 ya. Oke. 6 ditambah minus 8 atau 6 dikurang 8 sama dengan minus 2, ya kan? Nah, inilah dia. Dari sini dia dihitung. Oke. Dari situlah hasilnya, ya. Oke, nanti kalau ini masih sedikit bingung tidak apa-apa. Oke, yang jelas satu-satu dulu. Oke, kalau ada ingat ya, saya rangkum kembali ya dari sini ya. Kalau ada unsur yang hanya dia berdiri sendiri, contohnya hidrogen, oksigen, Cl, Ne, contoh Ne tambah, contoh saja ini ya, H2O. Ini kan dia kan cuma Ne sendiri ya, sementara ini ada hidrogen sama oksigen ya. Nah, saya sudah bilang ini maksudnya unsur bebas atau dia hanya sendiri saja, nilainya ini berarti 0. Ya. Sementara nilainya ini bisa dihitung dong. Oke. Nah, itu saja dulu. Oke. Kemudian kalau ada unsur bebas tetapi dia sudah ditulis, contoh lagi, Mg ditambah Cl, Mg ditambah HCl, tapi dia sudah ditulis di sini positif 2. Oke. Oh, berarti ini memang nilainya positif 2. Jangan kalian rubah menjadi 0. Oke, itu saja. Nanti mungkin kalau masuk ke contoh langsung kalian akan lebih memahami. Oke, next. Oke. Jumlah bilangan oksidasi untuk semua atom dalam senyawa adalah 0. Iya, tadi jumlah bilangan oksidasi atom Cu dan atom O dalam CuO adalah 0. Ya, lihat. Kalau ada nanti contoh ya, ini CuO, ini kan nilainya ini ditambah ini, nilainya ini ditambah ini, hasilnya akan menjadi 0 di sini. Ini 0 ya. Oke. Nanti pun kalau ada kalian jumpai H2O
H2O, nilainya ini akan menjadi 0. Kenapa? Jumlahnya ini sama ini akan menjadi 0. Oke, kenapa? Oke, kalau kalian tadi kan saya search, Mister kan sudah bilang O itu biasanya nilainya berapa? Minus 2. O itu ingat minus 2. Oke, atau 2 minus. Coba kalau O minus 2 atau 2 minus, ya 2 minus 2, berarti CU di sini berapa supaya dia menjadi 0? CU di sini berapa supaya dia menjadi 0? Berarti CU-nya harus positif 2. Ya. Oke. Contohnya lagi H2O. O kan sudah Mister bilang tadi, O itu biasanya minus 2. O itu biasanya minus 2. Kalau di sini minus 2, supaya H2O 0 hasilnya hanya harus berapa? Hanya harus berapa? Ingat, ini 2 ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nanti untuk itu. Oke. Bilangan oksidasi K dalam KCl, KNO3 dan K2SO4 adalah positif 1. Bilangan oksidasi Ca dalam CaSO4 dan biloks Mg dalam MgSO4 adalah positif 2. Ya, ini hanya beberapa saja ya. K itu biasanya nilainya berapa? Positif 1. Tetapi ada pengecualian. Nanti dia dalam MgSO4 itu positif 2. Oke, positif 2. Oke, positif 2. Sebentar. Ya, kenapa? Karena bukan pengecualian. Kenapa? Karena K di sini adalah 2 kan, K2 ke SO4. Sementara Mg di sini hanya Mg saja. Oke. Nanti Mister akan kasih contohnya. Oke. Hanya berapa saja dulu. Oke, bilangan oksidasi Cu ada 2, yaitu positif 1 dan positif 2. Bilangan oksidasi Fe ada positif 2, ada positif 3. Sn positif 2, positif 4. Pb positif 2, positif 4. Au positif 1, positif 3. Oke, nanti saja. Oke. Kemudian biloks H dalam H2O, NH3 dan HCl adalah 1, positif 1. Oke. H itu biasanya nilainya adalah positif 1. Oke. Positif 1. Itu saja diingat. Berapa dulu ya? Bilangan oksidasi O dalam H2O adalah minus 2. Ini kan sudah Mister buat tadi di sini. Oke, baik. Jadi Mister rangkum ya. Oke. Oke. Rangkumannya adalah begini. Ingat ada beberapa unsur yang bahkan selalu nilainya itu adalah ini. Contohnya nilainya yang selalu adalah O, ini selalu minus 2. Oke. Ini selalu minus 2 atau 2 minus ya. Oke. Kemudian H ini harus kalian ingat. Oke, H biasanya nilainya berapa? Yang kalian tahu, positif 1 ya. Ya, itu biasanya atau selalu lah. Terus kemudian apa lagi yang biasanya kalian ingat? Na itu biasanya nilainya adalah positif 1 ya. Kemudian yang biasanya lagi adalah Cl, biasanya itu minus 1 ya. Ini dulu kalian ingat. Oke.
Ini dulu kalian perlu kalian ingat, ini modal utama, oke. Dari sini nanti kalian sudah dapat menentukan beberapa bilangan oksidasi dari satu senyawa. Oke, ini dulu modal utama. Oksigen -2, hidrogen +1, Na +1, Cl -1. Ini dulu modal utama. Coba kalian hafalkan dalam 10 detik. O-2, H+1, Na+1, Cl-1. Oke. Ini. Coba kalian hafalkan dalam 10 detik ya. Kenapa? Karena ini sangat, dari sinilah nanti awalnya kalian bisa menentukan ya. Coba hafalkan dalam 10 detik. Sudah ya? Oke. Nah, masuk ke contoh ya. Cl2 bilangan oksidasinya di sini adalah 0. Kenapa Mister 0? Kan saya sudah bilang tadi, kalau dia hanya sendiri saja, tidak ada unsur lain Cl, kan hanya Cl, tidak ClO. Dia tidak ClO loh. Dia hanya Cl atau dia bukan HCl. Dia hanya Cl kan? Walaupun ada 2 huruf kan, dia ini kan hanya satu unsur kan? Itu seperti nama loh. Misalnya kalian ada yang namanya 3 huruf, ada yang namanya 5 huruf ya, tetapi kan hanya satu orang saja ya. Ini bukan masalah huruf atau apa ya, ini masalah unsur saja. Oke. Kalau dia unsurnya hanya satu di sini atau disebut dengan unsur bebas, maka dia nilainya 0. Karena kalian lihat di sini kan dia kan tidak ada ditulis apa-apa ya. Maka dia nilainya 0. Oke. Nah, di sini tadi berlaku ini yang saya bilang tadi, yang saya kasih tahu cluenya di atas. Ya, disinilah berlaku ini. Oke. Kalau Mister bilang Cl itu biasanya nilainya selalu -1. Cl itu biasanya nilainya selalu -1. Oke. Sebentar. -1. Cl ya, ini untuk Cl ya, -1. Maka berapakah Na ini? Maka berapa nilai Na di situ? Bilangan oksidasi Na di sini berapa kalau Cl di sini -1? Ingat, satu unsur NaCl kalau tidak ada ditulis di sini apa-apa, maka jumlah keduanya ini adalah sama dengan 0. Maka jumlah Na dan Cl adalah sama dengan 0. Dia kalau tidak ada ditulis di sini apa-apa. Maka bagaimana caranya ini supaya sama dengan 0? Hasil Na sama Cl, bagaimana caranya supaya dia menjadi 0? Kalian kasih berapa Na supaya dia menjadi 0? Plus 1, positif 1 dong. Oke, positif 1 ditambah negatif 1 hasilnya 0, ya kan? Kan dari mana kita tahu Mister NaCl jumlahnya sama dengan 0? Kan sudah dibilang di atas tadi di persyaratan, di syarat-syarat. Oke. Kalau ada satu unsur dia tidak disebutkan berapa muatannya di atas, berarti dia muatannya ini sama dengan 0, ya kan? Oke. Sekarang masuk ke nomor 3. Oke. Coba kalian pikirkan. Oke, muatannya ini berapa? Muatan di sini berapa? Di sininya ini berapa muatannya? Nanti nilainya Cl, nanti nilainya Ca kita cari. Muatan di sini berapa? Muatan di situ berapa?
Ayo cepat direspon. Muatannya di situ berapa? Diingat-ingat lagi loh. Di situ kan tidak ada apa-apa. Kok ada satu? Di situ kan nggak ada ditulis apa-apa. Kok dari mana satu gitu? Iya, nol kan nggak ada ditulis apa-apa di sini. Ya, siapa tadi yang si Umi sama Susi Sukarsi? Oke, kan tidak ada ditulis apa-apa. Dari mana satu ya? Di sini tidak ada ditulis apa-apa, berarti nol ya kan? Berarti nol. Oke, berarti nol. Nah, kemudian setelah kalian tahu bahwa CA, oh iya tidak apa-apa. Oke, CA ditambah CL2, ingat ya, CL di sini 2 ya, jangan salah ya. Jadi nanti dia dikali 2. Hasilnya sama dengan 0. Oke. Sementara di sini coba lihat di sini. CL itu biasanya nilainya adalah minus 1. Berarti CA di sini berapa? CA di situ berapa nilainya? Ingat CL, lihat di sini. Ingat CL di sini biasanya nilainya minus 1, ya kan? Oke, tapi ingat di sini ada 2 loh. 2 si CL. Berarti harus dikali 2. Hati-hati. Jangan salah. Berapakah nilai CA? Ingat loh, si CL di situ ada 2 loh. Ayo dijawab. Ini harus dijawab loh. Kalau kalian tidak mau menjawab, kalian justru di sini kalian harus aktif. Karena kalau kalian tidak aktif, kalian tidak akan dapat apa-apa dari sini. Dan kalau kalian baca sendiri, saya yakin kalian akan bingung sendiri. Ya. Ini materinya ini tidak bisa dibaca sendiri. Hati-hati Umi. Ini berbeda dari yang di atas loh. Ini 2 loh CL-nya loh. Walaupun CL itu nilainya minus 1, tetapi kan ada 2. Berarti harus kamu kalikan. Ya, oke kita jawab ya. Berarti ya memang nilai CL itu adalah minus 1. Tetapi kan dia kan ada 2 kan? Oh, berarti dia di sini positif 2. Ya kan? Nah, kita kan sudah tahu tadi bahwa di sini kan nilainya tidak ada atau muatannya sama dengan 0. Oh, berarti kalau dia sama dengan 0 setelah dijumlahkan CA dan CL, di sini sudah kalian tahu dia positif 2. Berarti di sini CA-nya berapa? CA-nya berapa? Sorry. Ini minus 2. Maaf. Ini minus ya, bukan positif 2 karena dia kan CL minus atau CL minus 1. 2 dikali minus 1 itu 2, kan 2 CL-nya kan dikali minus 1, hasilnya adalah minus 2 ya kan? Makanya di sini nilainya minus 2. Kalau kita sudah tahu bahwa minus 2 di sini, berarti berapa CA-nya supaya 0? Berarti dia adalah positif 2. Ya, positif 2 tambah minus 2, 0. Ngerti ya? Dapat ya? Oke. Oke, Mister coba buat sebentar. Oke. Sekarang coba kalian whiteboard.
Oke, Mister ke whiteboard ya. Sekarang kalau Mister kasih, coba ini latihannya. Kalau Mister kasih H H2O H2O. Coba kalian tentukan. Ini biasanya kecil ya. Sorry. Pakai pensil. Coba kalian tentukan. Ini H2O ya. Coba kalian tentukan ya. Tidak apa-apa saja kalau masih bingung. Nanti ini makanya Mister kasih contoh lagi. Ini memang harus banyak-banyakan contoh. Coba kalian tentukan berapa di sini. Berapa di sini. Oke, berapa jumlah bilangan oksidasinya ini semua? Berapa hanya nih titik-titik nih ditambah titik sama dengan titik. Coba kalian buat ini. Jadi cara jawabnya adalah seperti ini. Oke. Titik. Cara jawabnya adalah tambah titik sama dengan titik. Oh, menurut saya Mister ini positif 1. Jadi kalian ketik kalian chat saya positif 1. Oh, ini Mister minus 1. Makanya ini sama dengan 0 seperti itu. Nah, coba kalian cari ini bilangan oksidasinya ini jumlahnya berapa? Bilangan oksidasinya O ini berapa yang diwakili oleh ini? Bilangan oksidasinya H ini berapa? Coba kalian cari. Ini contoh bagaimana penulisannya. Oke. Kalian cari. O-nya ini berapa sebenarnya? H-nya ini berapa sebenarnya nilainya? Dan berapa sebenarnya nilainya di sini? Oke. Ini cara penulisannya saja. Bukan ini jawabannya. Oke. Ingat tadi kalau tidak ditulis apa-apa di atas berarti dia nilainya sama dengan O itu biasanya nilainya berapa tadi? Minus 2. Oh, berarti nah itulah kalian cari. Saya sudah kasih clue-nya loh. H2O. Oh, kan nggak ada ditulis Mister apa-apa di atas. Oh, berarti itu nilainya sama dengan ini. Oh, kalau nilainya sama dengan ini berarti kan O itu sekian. O itu minus 2. Oh, berarti kalau minus 2 untuk mencapai berarti hanya harus sekian. Itu cara berpikirnya ya. Diikuti cara berpikirnya saya, diikuti caranya ya. Kalian cari tahu dulu dia ini setelah dijumlahkan berapa. Kan tidak ada apa-apa di atas. Oh, berarti nanti harus sama dengan ini. Setelah itu saya sudah kasih tahu di atas. O itu biasanya nilainya sekian, minus 2 ya. Kalian tinggal mencari hanya berapa. Oke. Ayo, siapa yang aktif? Biasanya di akhir saya kasih tambahan nilai loh. Jadi kalau kalian perhatikan nilai kalian selama ini, nilai akhir kalian biasanya aktif itu, yang aktif rajin masuk itu di akhir saya kasih tambahan nilainya. Oke. Mbak Sadia, coba dilihat cara temannya menjawab.
Maksudnya bukan mencontek ya. Coba dilihat cara temannya menjawab. Jangan pakai nggak bisa ketik angka. Kenapa? Ya tidak apa-apalah. H sama dengan plus 1, O sama dengan 2. Oke, tidak apa-apa. Oke, baik. Supaya tidak menghabiskan waktu. Nah, kan cara berpikirnya adalah ini. Kan tadi kan sewaktu Mister menuliskan H 2O, Mister kan tidak ada menuliskan apa-apa di sebelah sini kan, nggak ada kan, bersih kan. Oh, berarti ini seharusnya ini nilainya sama dengan 0 kan. Sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan, oh itu minus 2 loh nilainya, minus 2. Oh, minus 2. Oh, berarti kalau ini minus sorry positif 2 pula ini. Oh, berarti dia kalau minus 2 di sini supaya O-nya sama dengan 0, oh berarti hanya sama dengan harus positif 2. Tapi diingat, positif 2 H itu ada 2 loh. Jadi hanya sebenarnya berapa nilainya? Nilai H ini berapa sebenarnya? Hanya 2. Hanya itu si H itu ada 2 orang. Sementara yang mau dibagi ada positif 2. Berarti hanya ini sebenarnya nilainya berapa? Ya, positif 1. Balik lagi ke yang tadi. H itu biasanya nilainya 1. Berarti kita benar, ya kan? Berarti kita benar. Seperti itu cara berpikirnya, ya. Sudah dapat ya? Oke. Saya lanjut. Sebentar. Oke. H2SO4. Oh, satu lagi. Ini saya kasih. Oke, satu lagi ya, saya kasih ya. Kalian masih mau kan? Soalnya ini ada satu lagi yang kalian bilangan oksidasinya ini tidak ada saya kasih tahu dari tadi. Pernah saya kasih tahu tadi tapi hanya sekilas saja. Mungkin kalian belum tahu pasti berapa itu nilainya. Coba kalian cari tahu yang ini nilainya berapa. Oke. Coba kalian cari tahu. Oke. H2SO4. Yang saya perlu tahu S-nya saja nilainya berapa. Kalian hitung sendiri. H2SO4 itu S-nya berapa. Oke. Kalian coba ambil kertas buram, karena nanti sampai akhir pertemuan kalian akan memerlukan kertas buram. Jadi kalau tidak ada pena, maksudnya kertas buram, coba secepatnya diambil, karena sampai akhir pertemuan kalian akan pakai kertas buram sama pena, ya. Ya, nilai S saja. Ya tentunya harus kalian pikirkan dong, di sini berapa nilainya, O-nya berapa, H-nya berapa, supaya kalian dapat nilai S. Ya kan? Seperti itu cara berpikirnya. Jadi cara menjawabnya ini adalah kalian buat seperti ini. Cara menjawabnya adalah jawabannya adalah seperti ini. Oke, titik-titik ini untuk H plus titik-titik plus titik-titik sama dengan titik-titik.
ini untuk H, yang ini untuk H, yang ini untuk S, yang ini untuk O. Ini jumlahnya berapa? Nah, yang Mister hanya mau tahu S-nya ini berapa nilainya. Setelah cari pertama adalah cari dulu ini berapa. Nih, yang pertama adalah cari dulu ini berapa. Kan Mister tidak menulis di sini, ya. Tuh. Kemudian tentunya kalian sudah tahu ini dong, ya kan? Nah, tentunya kalian juga sudah tahu ini dong. Tetapi jangan lupa, ininya ada berapa? Ada berapa? Nah, setelah kalian dapat ini, kalian sudah dapat ini dari tadi, maka akan mudah kalian mencari nilai ini. Jadi, ya, seperti itu. Saya kasih waktunya 2 menit saja. Oke. Bagi yang dapat, nanti di akhir nilainya saya kasih nanti nilai akhir saya kasih plus 5. Jadi nanti setelah Mister total nilainya, oh rupanya kalian hanya dapat 85. Oh, rupanya kalian pernah menjawab ini, yang ini benar. Ya, saya kasih positif 5 ya di akhir. Ayo. Ingat, O-nya ada berapa loh? O-nya ada berapa? O-nya ada kalikan lagi. Ya, yang saya kasih ya otomatis yang aktif udah saya kasih nilai dong. Tapi untuk kali ini yang dapat ini nilainya di akhir saya kasih plus 5. Yang dapat kali ini nilainya di akhir saya kasih plus 5. Ayo. Ini mudah loh. Satu menit lagi. Satu menit lagi. Tiga 30 detik lagi. Ingat, jangan karena kawannya tulis sekian, kamu tulis sekian. Percaya diri loh. Belum tentu kawanmu benar. Siti Umaya yang saya minta itu nilai S bukan O. Mbak Siti Umaya yang saya minta itu nilai S bukan nilai O. Mbak Widiawati juga yang saya minta itu hanya nilai S saja. Tapi bagaimana kamu mendapatkan nilai S? Ya tidak usah tunjukkan sama saya, buat kalkulasi sendiri saja di kertas buram. Oke, 10 detik lagi. Ya, nanti saya cek dari atas, tidak apa-apa. Kalau merasa sudah benar, 5 detik lagi akan saya cek dari atas.
masih bisa diganti. Oke, sudah ya. 5 4 3 2 1. Oke, tidak ada lagi jawabannya. Jadi nanti saya cek. Ini dulu jawabannya ya. Jadi cara berpikirnya adalah seperti ini. Kan Mister kan tidak ada tulis apa-apa di sini, ya kan? Tidak ada loh. Mister tidak tulis positif 2, tidak tulis minus 2, tidak tulis apa, enggak, kan tidak ada apa-apa kan? Oh, berarti nilainya ini sama dengan 0, ya kan? Ya kan? Oke, sementara saya sudah bilang dari awal O itu nilainya adalah minus 2. Oke. Kalau minus 2 kalikan 4. Oh, berarti O itu nilainya adalah minus 8, ya kan? Itu dulu satu-satu. Nah, sudah langsung bisa kalian tahu S berapa? Oh, enggak. Karena kenapa? Lebih baik kalian kesini dulu, karena kalian sudah tahu H itu biasanya berapa. Oh, H itu biasanya positif 1. Ya. Terus kalau H itu positif 1, ingat ini hidrogen ada 2. 2 dikali 1 berapa? Positif 2. Nah, ini kalian tinggal cari loh. Positif 2 belum tahu, minus 8 sama dengan 0. Berarti ini berapa? Positif 6. Karena positif 2 tambah positif 6 positif 8. Positif 8 kurang 8 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah positif 6. Ayo, siapa yang benar? Saya cek dulu ya. Yang benar dari atas adalah Oke. Yang benar dari atas adalah Mbak Widiawati. Sebentar saya tulis dulu namanya, nanti lupa. Mbak Widiawati. Oke. Widiawati. Nanti dapat plus 5 di akhir pertemuan. Oke, di akhir pertemuan, di akhir pertemuan lah ya kan. Terus Mbak Widiawati, oke. Susi Sukarsi, oke. Mbak Susi Sukarsi, oke. Oke, terus Saryono, oke. Saryanti, oke. Mbak Umi, kok 2 ya? Sri Muji, oke. Oke. Mbak Sadia kok 2 ya? Mbak Umi sama Mbak Sadia masih bingung ya. Sebenarnya gimana ya? Gimana lagi cara menjelaskannya? Oke, nanti bagi yang biasanya kalau seperti ini yang menjelaskan lebih enak adalah teman-temannya. Bagi teman-teman yang bersedia menjelaskan sama mereka, siapa yang mau bantu? Mbak Siti belum bisa. Oke, Widya bisa ya, bisa bantu mereka ya. Buat sesimpel mungkin,
buat sesimpel mungkin supaya mereka mengerti ya. Sebenarnya simpel sekali loh. Ya, ini hanya perlu kalian sewaktu saya menjelaskan tadi makanya saya bilang dari awal ini harus fokus, dari awal ini harus kalian dengarkan, karena kalian silap satu tidak akan dapat ya. Ya, kecermatan juga ya. Oke. Tapi tidak apa-apa, oke. Mbak Widiawati, coba nanti teman-teman yang belum ngerti dijelaskan dengan sesimpel mungkin, oke. Oke, saya teruskan dulu ya, karena waktu kita hanya ada sampai 10.30, ini udah 10.10. Oke. Ini sama dengan yang tadi. Oke. Oke. Bagaimana, kita kan belum pernah yang ada nilainya minus ya. Oke, sembari Mbak Umi, siapa lagi tadi, Mbak Sadia yang oke, yang masih kurang ngerti. Oke, bagaimana kalau Mister kasih satu lagi. Sebentar. Mister kasih satu lagi dengan oke. Oke, masih mau satu lagi supaya Mbak Umi lebih mengerti lagi, tapi ini yang kali ini yang ada minnya. Oke, satu lagi ya sebelum kita melangkah ke selanjutnya itu. Nih, ini dia soalnya. Soalnya adalah ini yang ada nilainya, yang ada minusnya. Hati-hati ya. Oke. Ini sebentar dulu. Oke, ini yang ada nilainya. H S O 4. Lihat, ini nilainya. Ayo dicari 2 menit. HSO 4 min. Berapa nilai S untuk ini? Berapa nilai S untuk itu? Ayo cepat dicari. HSO 4 min. Ini dia lo, ini min lo. Hati lo. Jadi cara menjawabnya adalah titik-titik plus titik-titik plus titik-titik sama dengan titik-titik-titik. Ini untuk H, ini untuk S, ini untuk O, ini untuk
nilainya yang di sini, untuk nilai yang di atas. Oke, ayo cari cepat. Ini saya tunggu siapa tercepat 3 orang. Siapa tercepat 3 orang? 3 orang tercepat saya tunggu. Mbak Susi Soekarsi itu dicek lagi loh. Ada yang atau Mbak yang salah tulis, atau ada itu yang masih belum. Oh, oke, oke, oke. Ayo, dua lagi, ayo. 2 orang lagi. Ayo. Masih 2 orang, satu lagi. Ayo, ayo, ayo. Ayo, satu lagi loh. Tidak ada lagi. Oke, baik, sudah 3 orang. Jadi jawabannya adalah ini kan -1. Oke, berarti ini -1. Nih, kan nilainya kan -1. Ya, -1 biasanya tidak ditulis 1, tapi min saja. O-nya kalian kan sudah tahu, -2. 4 kali -2 minus adalah 8. Sudah kalian tahu, positif 1. Berarti positif 1 minus 8 minus 1 berarti ini 6. Positif 6 tambah minus 1 7. 7 dikurang 8 minus 1 berarti S nya adalah 6. Oke, baik, yang benar Mbak Susi bagus, Sri Muji bagus, Mbak Sadia sama dengan +1 sama dengan +6.
6 0 sama dengan min 8, jadi oke, bagus. Widiawati positif 1 positif 6 minus 2, bagus. Positif 1 positif 6 positif 7. Mbak Umi belum. Ini bukan positif 7. Kan O itu selalu minus 8, ya kan? Makanya kalau dijumlahkan O itu selalu minus 2. Minus 2 dikali 4 minus 8. Minus 8 kalau dijumlahkan ini semua hasilnya minus 1 seperti di sini, ya. Apa nanti teman-teman yang lain tolong diajari yang belum paham. Oke. Baiklah. Selanjutnya itu nih. Oke. Tadi kan kita kan masih satu-satu. Bagaimana kalau digabung dua-duanya? Tadi kan masih kalian masih menentukan ya. Kalian masih menentukan masih menentukan nilai. Oke, sekarang kalian masuk langsung ke reaksi. Contoh reaksinya adalah AgCl2 menghasilkan AgCl. Oke. Nah, disinilah reaksi oksidasi yang bisa langsung kalian lihat secara langsung. Oke. Coba kalian lihat di sini Ag berapa. Ag kan cuma sendiri. Ag-nya kan cuma Ag aja di sini, tidak AgO, tidak AgCl. Oh, berarti nilainya ini 0. Ya. Oke. Cl kan Cl saja. Walaupun Cl2 kan dia kan Cl saja, bukan ClO, bukan ClH, bukan bukan ClBk, bukan ClBk. Oke, just joking. Oke, hanya Cl kan, bukan ClO. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau dia cuma sendiri, cuma tunggal, berarti nilainya 0. Oke, 0 0. Oke, rupanya setelah direaksikan hasilnya AgCl. Oke. Nah, di sini kalian sudah tahu itu Cl itu biasanya nilainya berapa? Minus 1. Oke. Ag itu berapa? AgCl. Di sini tidak ada apa-apa, 0. Berarti Ag ini harusnya semestinya positif 1. Oke, positif 1. Oke, positif 1 minus 1 0. Oke. Nah, dari sini kalian tarik. Ag di sini 0. Bilangan oksidasinya 0. Oke. Terus kalian tarik garis dari sini ke sini. Kalian cocokkan lagi. Oh, di sini Ag sudah jadi positif 1. Oh, berarti nilainya meningkat. Nah, inilah yang dinamakan oksidasi. Ini yang sebenarnya, yang tadi itu masih menentukan nilai. Oke, Cl2 di sini biloxnya 0. Oh, setelah ditarik garis, oh, hasilnya minus 1 rupanya. Oh, menurun. Oh, berarti dia ini dinamakan reduksi. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, perhatikan nomor 4. Mister tidak sempat menjelaskan ini semua karena tinggal sekitar 8 menit lagi. Nomor 4, perhatikan nomor 4. H kan hanya sendiri saja, tidak HCl, tidak H2O, kan H. Oh, berarti nilainya 0 dong. Cl kan hanya Cl saja, tidak ClO2, tidak HCl. Oh, dia hanya sendiri saja. Oh, berarti nilainya 0. Setelah direaksikan HCl, ini baru ada nilainya Cl itu nilainya minus 1, H itu nilainya positif 1. Oh, setelah ditarik rupanya H ke H ini, oh di sini 0, di sini positif 1. Oh, berarti meningkat. Oh, ini bisa disimpulkan dia reaksi ini ke sini oksidasi. Oh, Cl setelah dilihat rupanya Cl itu dari 0 menjadi min 1. Oh, berarti dia menurun. Oh, berarti dia reduksi. Ya, dapat ya. Dapat kira-kira. Oke. Next. Nah. Oke. Nih. Terakhir, kita menamai.
kita menamai, ini terakhir menamai. Oke, lihat SNCl2. Pertama yang harus kita lakukan adalah seandainya Mister tidak mengasih tahu ini, kalian kira-kira sudah bisa tidak mencari nilainya semua? Sudah bisa tidak mencari nilainya ini semua? Kalau seandainya Mister tidak menulis ini, kalian sudah bisa tidak mencari nilainya ini semua? Mencari ini nilai semua, terus mencocokkan dari SN ke SN yang di sini, terus menamai dia namanya reaksi apa, kira-kira sudah bisa tidak? Belum bisa ya. Sebenarnya kalau kalian sudah bisa mencari nilainya seperti tadi, itu sudah sangat mudah loh. Kalau begitu sebentar, oke, saya kasih contoh satu. Oke, saya kasih contoh satu ya, baru nanti ada latihan terakhir. Oke. Nah, oke. Kalau seandainya saya tidak memberikan ini, sebentar dulu. Oke. Ini ya, saya hilangkan ya. Oke. Ayo, mari sama-sama kita cari. Oke. Yang pertama adalah cari dulu yang mudah-mudah. Maksudnya Mister apa? Coba perhatikan di sini ya. Mister hanya sempat ini satu contoh mungkin karena hanya 4 menit lagi. Oke. Yang paling mudah kalian cari dari sini adalah cari dulu dia yang tunggal-tunggal, yang hanya sendiri saja. Kira-kira dari sini mana yang hanya sendiri? Mana yang hanya dia sendiri saja? Maksudnya bukan karena ada dua di sini ya. Maksudnya dia sendiri saja. Dia hanya satu jenis saja. Mana yang hanya satu jenis saja dia di situ? Sehingga kalian cepat untuk menamainya. Oh, berarti ini sekian. Yuk, coba. Ya, tentunya I dong, kan hanya I saja di sini, tidak ada kawannya, dia tidak berikatan dengan yang lain, dia tidak ada ICl, dia tidak HI atau IO2, tidak, dia kan hanya I saja kan, berarti dia cuma sendiri, cuma I. Oh, berarti kalau dia cuma I di situ, oh berarti nilainya ini sama dengan 0. Itu paling cepat, kalian bisa cari langsung. Oke. Kemudian yang paling cepat itu kalian bisa cari adalah ini Cl, HCl. Kan berapa kali sudah Mister bilang Cl itu berapa nilainya? -1. Oke. H itu berapa? Positif 1. Coba positif 1 -1, kan nilainya di sini tidak ada kan? Oh, berarti kita tepat dong. Seperti itu. Kemudian SnCl2. Cl kan kalian sudah tahu berapa Cl? -1. Berarti Cl di sini -2. Cl2 di sini -2. Berarti Sn berapa nilainya? Positif 2. Setelah kalian cari nilainya di sebelah sini, sebelah kiri, kalian masuk ke sebelah kanan. Mana yang lebih mudah dulu kalian cari? HI. H kalian sudah berapa kali Mister bilang H itu biasanya positif 1 nilainya. Positif 1. Sorry ya, ini positif. Bentar. Positif. Nih. H itu biasanya positif 1.
ya. I berarti berapa di sini? Di sini kan tidak ada ditulis apa-apa. HI berapa? HI min, H positif tidak ada. Oh, berarti ini 0 jumlahnya. Oh, berarti I di sini berapa? Minus 1. Tuh. CL berapa di sini? CL berapa di sini? CL kan kalian sudah berapa kali Mister bilang. CL itu minus 1. 4 CL berarti minus 4. Ya kan? SN berapa di sini? Supaya dia 0 berarti SN harus 4 dong. Gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang CL itu walaupun minus 4 di sini Mister bilang, CL di sini tetap min 1 ya. Jangan lupa ya. Oke. Nah, kalian sekarang tarik garis. Oke. Cocokkan di sini SN. Oke, SN. Cocokkan. Oke. Dari positif 2 menjadi positif 4. Oh, tadi Mister bilang di atas kalau dia naik, oh berarti dia oksidasi. Oh, berarti ini oksidasi. Ya. Oke, nah kalian CL perlu tidak kalian cari CL? Tidak usah, karena biasanya CL itu minus 1 ya. Minus 1, tidak usah. Kalian cari coba I. Oh, I 0. Sementara I di sebelah sini min 1. Oh, berarti itu dia. Oh, 0 minus 1. Oh, berarti berkurang. Berarti dia reduksi. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya. Nah, sekarang kita namai yang mengalami oksidasi ini. Yang mengalami oksidasi ini kan SnCl2 kan menjadi SnCl4, ya kan? Nah, dia berarti SnCl2 di sini dinamakanlah itu sebagai reduktor. Reduktor ini. SnCl2 dinamakan reduktor. Sementara oksidatornya itu nih, oksidator. Oke, oksidator itu adalah I2. Oke. Nah, hasilnya adalah ini. Hasil reduksi adalah HI, hasil oksidasi adalah SnCl4. Kira-kira seperti itu. Ya. Tapi mungkin kalau sampai ke sini saya yakin kalian masih bingung, ya kan? Bagaimana ya? Coba Oke, coba ini. Coba langsung ke ini. Mister kasih 5 menit. Oke, ini terakhir. Mister kasih 5 menit. Coba pertama yang kalian cari adalah nilainya ini berapa, nilainya ini berapa, nilainya ini berapa, nilainya ini berapa. Terus kalian tarik garis, kalian cocokkan satu-satu. Dia meningkat atau menurun. Yuk, 5 menit. Cari dulu nilainya. Cari nilainya sebelah kiri, cari nilainya sebelah kanan. Setelah didapat, baru cocokkan. Ayo. Ayo. Nah, yang Mister tanyakan simpel saja, yaitu Mg
ke Mg Cl2 itu mengalami apa? Mengalami apa? Oksidasi atau reduksi? Mengalami apa? Oksidasi atau reduksi. Oke. HCl ke H2 mengalami apa? Oksidasi atau reduksi? Oke, jadi kalian tulis nanti, oh, Mg ke MgCl itu Mister sama dengan reduksi. HCl ke H2 itu Mister oksidasi, seperti itu. Tapi jangan tebak-tebak dong, kalian harus ikuti cara mencarinya. Dari tadi saya bilang, cari dulu nilainya berapa, terus tarik garis, ya. Yuk. Nanti kenapa harus kalian kuasai ini? Karena nanti ini akan saya keluarkan di ujian akhir. Jadi kalian harus benar-benar mengerti yang ini. Nanti ini akan Mister keluarkan di ujian akhir. Ayo cepat. Sebenarnya sangat mudah loh. Mg itu kan saya sudah berapa kali bilang, Mg itu hanya sendiri. Oh, berarti nilainya oke. HCl, aduh, hanya kalian tahu Cl, kalian tahu nilainya berapa. Terus MgCl2, Cl kalian tahu nilainya berapa, berarti Mg harus bisa kalian cari. H2, H dia sendiri. Oh, berarti aduh, sangat mudah. Kalian tinggal mencari Mg yang sebelah sini. 3 Mg, HCl, H2 itu kalian sudah tahu dari tadi. Tinggal MgCl2, tinggal mencari Mg-nya berapa, cocokkan. Yang mana oksidasi Widiawati yang lengkap dibuat? Mg itu mengalami oksidasi, H itu mengalami ini, seperti itu. Jangan oksidasi yang mana, saya tidak tahu yang mana maksudnya. Dua menit lagi.
1 menit lagi. Oke, sudah ya. Oke, baik. Nih perhatikan yang terakhir ya. Oke, MG di sini kan sendiri, berarti MG di sini nilainya sama dengan 0, ya kan? Oke, seperti saya bilang, CL berapa nilainya? Minus 1. H berapa nilainya? Positif 1, ya kan? Terus kalau kita jumlahkan 0, ya memang 0, benar, memang 0 karena di sini tidak ada apa-apa, ya kan? MgCl2 ini kan nilainya tidak ada apa-apa. Berarti Cl di sini min 1. Min 1 kali 2 min 2. Berarti Mg di sini berapa? Positif 2, ya kan? H di sini berapa? Seperti saya bilang, ya 0 karena dia sendiri, cuma H doang, nggak ada HCl, nggak ada yang menemani apa-apa. Tarik garis Mg ke Mg. Oke, peningkatan kan berarti oksidasi oks. Oke, terus HCl H ke H positif 1 ke 0 mengalami peningkatan, mengalami penurunan kan, positif 1 ke 0 berarti reduksi. Oke, nah berarti hasilnya adalah Mg mengalami oksidasi, H mengalami reduksi. Oke, HCl mengalami reduksi. Oke, Mg ke MgCl reaksi oksidasi. Mg oksidasi Mg ke Mg reaksi oksidasi, ya. Terus HCl Oke, reaksi oksidasi H. Ya, Mbak Widiawati, oke, sudah bagus. Terus Mg ke Mg HCl ke H reaksi reduksi, ya bagus. Sri Muji bagus. Mg ke Mg reaksi oksidasi Mg. Yap, ya sudah bagus. Jawaban kalian sudah hampir benar, sudah hampir sempurna semua, ya. Latihan lagi di rumah dengan coba kalian cari itu, coba kalian cari kalau mau ya, coba kalian cari di Google itu, buat saja cara menentukan bilangan oksidasi. Ya boleh, cara menentukan bilangan oksidasi boleh. Terus reaksi oksidasi juga boleh kalian lihat. Oke, cara menentukan bilangan oksidasi dan reaksi oksidasi, ya. Reaksi redox. Oke. Ya, reaksi redox, kalau yang persis seperti ini buka saja reaksi redox. Kalau mau menentukan nilai, cara menentukan nilai bilangan oksidasi itu kalau mau cari di Google lebih dalam. Oke. Ya, saya rasa itu dulu untuk malam ini. Terima kasih atas konsentrasinya. Terima kasih sudah mengikuti kelas online malam ini. Ya, sebelum kita akhiri, saya mau mengingatkan lagi bahwa UTS dan UAS-nya
akan kita buat offline. Jadi bagaimana kalau kira-kira ya mungkin waktunya tidak kalian tidak akan terganggu kan karena offline, dan akan saya buat 24 jam. Jadi kemungkinan hari Minggu atau hari Sabtu boleh ya, dia offline 24 jam hari Minggu dan hari Sabtu, langsung UTS dan UAS. Kira-kira Sabtu Minggu boleh ya. Sabtu Minggunya akan menyusul tanggalnya berapa, boleh ya. Mungkin tidak pala terganggu, offline saja. Nanti saya upload di grup soalnya. Kalian mengerjakannya selama 24 jam dan kirim sama saya. Oke. Minggu ini akan saya kabari ya, minimal satu hari sebelum hari H akan saya kabari ya. Akan saya kabari satu hari sebelum hari H, karena mengerjakannya offline dan 24 jam ya. Kalau ada pun kelas di hari itu mungkin tidak ada gangguan. Seharusnya tidak ada gangguan karena kalian mengerjakannya offline dan 24 jam ya, seharusnya tidak ada gangguan. Oke. Tapi walaupun begitu saya akan kasih tahu satu hari sebelum hari H dan kalian mengerjakannya 24 jam. Oke, tidak ada masalah kan? Oke, baiklah. Mungkin ini kali terakhir kita tatap muka. Karena tidak ada lagi tatap muka, tinggal ujian offline. Terus ya kita tidak kemungkinan kan kalian kan setelah kalian naik kelas ke jenjang selanjutnya kan kalian tidak akan belajar kimia lagi ya. Mungkin ini terakhir kali kita online ya. Oke, kalau ada kemungkinan tapi saya tidak tahu. Kalau ada misalnya salah kata, salah ucap, atau kalian kurang enak di hati selama ini, mohon dimaafkan ya. Semangat tetap belajar, semangat bekerja di sini, dan semangat juga untuk supaya cepat-cepat kalian bisa tamat dari KPC ya. Ya enggak, maksudnya bukan tatap muka maksudnya ya online seperti ini. Oke, thank you ya. Terima kasih. Yap.